Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu, dosen, dan Teknik jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Balikpapan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana implementasi model pembelajaran berbasis proyek di jurusan kita Teknik Mesin. Sebenarnya di jurusan Teknik Mesin itu sudah dilaksanakan model-model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Namun di sini yang ingin saya tekankan adalah bagaimana eh, kita selaku dosen dan teknik menuangkan model pembelajaran tersebut ke dalam instrumen akademik. Dalam hal ini adalah rencana pembelajaran semester dan rencana tugas mahasiswa. Baik, eh, saya akan mencoba membahas sub-sub bahasan terkait penyusunan RPS dan RTM. Kurang lebihnya adalah sebagai berikut. Kita sampaikan dulu pertama-tama adalah definisi dari model pembelajaran berbasis proyek. Jadi model pembelajaran berbasis proyek atau yang kita kenal dengan project based learning adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang didasari dengan pembelajaran berbasis tugas nyata atau ada proyek yang akan dihasilkan di akhir semester nanti. Tentunya proyek yang akan dihasilkan itu adalah proyek yang berkesinambungan, artinya tidak berdiri secara parsial. Maksudnya di sini adalah setiap mata kuliah secara bersama-sama menyusun sebuah proyek. Jadi jika di sini misalnya mata kuliah fundamental hidrolik, tugasnya itu bisa berkaitan dengan mata kuliah yang lainnya. Misalnya dengan fisika terapan atau dengan mata kuliah yang lainnya. Tentu saja disusun secara bersama-sama. Baik, bagaimana dengan susunan RPS-nya? Atau apa saja yang membedakan model pembelajaran berbasis proyek dengan model-model pembelajaran lainnya, begitu ya. Sebelum kita lanjut ke sana, saya akan mencoba menjelaskan apa saja skup bahasan yang akan kita pahami di video kali ini. Jadi, dalam mengimplementasikan model pembelajaran berbasis proyek, tentunya ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh Bapak Ibu sekalian. Tahapan-tahapan itu diantaranya adalah terbagi menjadi 5 tahapan. Tahapan yang pertama adalah menetapkan peraturan akademik, tentu saja itu adalah domainnya eh, wakil direktur bidang akademik atau dalam hal ini adalah bagian akademik. Kemudian persiapan instrumen akademiknya yaitu RPS dan RTM, kontrak perkuliahan dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana mengimplementasikan model pembelajaran berbasis proyek itu berdasarkan hasil rencana pembelajaran semester yang kita telah susun. Kemudian melakukan monitoring dan evaluasi nanti di akhir semesternya. Dan yang terakhir adalah bagaimana rencana tindak lanjut kita terhadap hasil monitoring dan evaluasi. Apa yang perlu ditingkatkan dan apa yang perlu diperbaiki. Gitu ya. Pada video kali ini kita akan berfokus pada persiapan instrumen akademiknya, yaitu RPS dan RTM tentu saja, dan bagaimana implementasinya ke dalam model pembelajaran. Baik, pada umumnya penyusunan RPS itu berfokus pada eh, tahapan-tahapan sebagai berikut. Ya, diantaranya adalah menetapkan capaian pembelajaran lulusannya atau CPL-nya, tentu saja dari CPL yang telah disusun oleh jurusan dan program studi. Jadi nanti ada CPL terbagi menjadi 4, ada sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Kemudian langkah selanjutnya adalah menetapkan capaian pembelajaran mata kuliah. Dari nanti CPL yang sudah dipilih, kemudian dituangkan menjadi sebuah CPMK, dan dari CPMK itu tadi nanti akan dipecah menjadi sub CPMK. Nah, sub CPMK ini akan dilaksanakan di setiap pertemuan. Jadi nanti mungkin satu pertemuan satu sub CPMK atau satu sub CPMK diselesaikan di beberapa pertemuan. Nah, itu nanti menyesuaikan dengan kebutuhan dari setiap mata kuliah itu sendiri. Kemudian ada kriterianya, ada bahan kajiannya, ada metode pembelajaran, alokasi waktu, dan asesmen. Kemudian kita langsung saja. Nah, ini saya akan coba sedikit eh, menjelaskan ya metode pembelajaran di PJBL atau Project Based Learning. Jadi di sini ada 9 model pembelajaran yang bisa kita terapkan di dalam kelas maupun di luar kelas gitu ya. Di sini diantaranya ada small group discussion, role play simulation, ada discovery learning, ada self-directed learning, ada cooperative learning, sampai dengan problem based learning and inquiry. Tentu saja di sini termasuk juga project based learning.
Nah, di sini juga dijelaskan apa saja orientasi dari masing-masing metode pembelajaran, nanti bisa Bapak Ibu simak dan Bapak Ibu baca di dalam pedoman yang akan saya share. Kemudian eh, lanjut ke CPL. Tadi sudah saya jelaskan bahwasanya CPL untuk setiap mata kuliah itu diambil dari CPL program studi atau CPL dalam hal ini adalah alat berat, D3 alat berat. Tentu saja CPL-CPL ini sudah disusun di dalam kurikulum, dalam hal ini ada kurikulum terbaru di kurikulum 2022. Di sini total CPL yang ada adalah sebanyak 32 CPL dan itu terbagi dari 4 aspek ya. Yang tadi saya sampaikan ada sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Kemudian akan saya jelaskan bagaimana kita menuangkan CPL-CPL tersebut ke dalam mata kuliah. Tentu saja tidak semua CPL akan diambil dan dituliskan ke dalam mata kuliah gitu ya. Nanti akan menjadi panjang sekali pertemuannya untuk setiap mata kuliah. Kita fokuskan CPL-CPL itu kepada CPL yang memang dibutuhkan kepada mata kuliah. Jadi kalau di sini misalnya ada fundamental hidrolik di semester 1, di sini saya tuliskan misalnya dosen pengampunya adalah Pak Arwin, maka CPL-nya di sini hanya ditetapkan 4 CPL saja. Jadi disikap diambil satu, yaitu CPL 9, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian di CPL 11, itu juga ada tentang menguasai konsep teoritis dan lain sebagainya. Itu untuk pengetahuan tentu saja. Dan selanjutnya ada di keterampilan umum. Di keterampilan umum di situ dijelaskan bahwasanya ada mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Kemudian keterampilan khusus, yaitu mampu melakukan pengujian, penyetelan, dan menganalisa pada sistem alat berdasarkan service literatur gitu ya. Kemudian kita sudah dapatkan CPL. Kemudian bagaimana cara kita menuangkan CPL yang sudah kita tetapkan kepada mata kuliah, kemudian kita jabarkan menjadi sebuah capaian mata kuliah atau capaian pembelajaran mata kuliah. Atau dalam hal ini adalah CPMK. Nah, untuk CPMK itu sendiri, eh, di sini juga di sini kita perlu pahami dulu ya, CPMK itu adalah sebuah course learning outcomes atau disusun berdasarkan CPL yang telah dibebankan terhadap mata kuliah. CPMK juga dapat disederhanakan sebagai tujuan akhir. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin masih bingung apa yang dimaksud dengan CPMK, CPMK itu sebenarnya ada tujuan akhir yang ingin dicapai dari mata kuliah itu sendiri. Jadi tujuan akhirnya bisa mengacu kepada CPL yang tadi sudah kita tetapkan kepada mata kuliah. Jadi kalau misal tujuan sikapnya tadi apa, pengetahuannya apa, keterampilan umumnya apa, kemudian keterampilan khususnya apa. Nah, itu bisa Bapak Ibu rangkum menjadi sebuah CPMK. Nah, di sini saya tuliskan bahwasanya CPMK untuk mata kuliah fundamental hidrolik adalah ini tadi. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami prinsip fundamental, komponen-komponen, dan kontrol proses, serta dapat melakukan perbaikan dan perawatan pada sistem hidrolik dan pneumatik. Gitu ya. Nah, ini tentunya masih contoh saja. Mungkin nanti kalau dirasa terlalu berat, Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan uh, FPS yang maaf, bisa menyesuaikan dengan mata kuliahnya. Ini karena ini fundamental, harusnya tidak sampai ke melakukan perbaikan dan perawatan. Nanti mungkin bisa dilakukan di mata kuliah selanjutnya. Tapi ini hanya contoh begitu ya. Kemudian setelah kita menetapkan CPMK-nya, kemudian selanjutnya kita bisa memecah CPMK itu menjadi sebuah course learning outcomes. Kita jabarkan menjadi beberapa gitu. Jadi ini kan CPMK adalah umum, kemudian Bapak Ibu bisa jabarkan menjadi learning outcomes yang lebih spesifik gitu ya. Kalau di sini saya sampaikan menjadi 4 learning outcomes. Di sini ada mampu memahami prinsip fundamental, kemudian memahami komponen-komponen sistem hidrolik, memahami kontrol proses, dan pneumatik, serta memahami manajemen perbaikan dan perawatan. Jadi ada 4. Setelah kita dapatkan learning outcomes-nya, kemudian Bapak Ibu bisa dengan lebih mudah begitu ya menyusun sub CPMK-nya dari learning outcomes yang sudah kita pecah dari CPMK itu sendiri. Jadi di sini saya berikan contoh, misalnya tadi learning outcomes untuk mampu memahami prinsip fundamental. Nah, itu bisa dipecah menjadi 2 sub CPMK. Sub CPMK pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan prinsip sistem hidrolik, dan yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan fluida, hidrolik, dan pneumatik gitu ya.
ini tentu saja dilakukan di minggu kedua. Kenapa saya tuliskan minggu kedua? Karena biasanya minggu pertama itu adalah pengenalan, kemudian penyampaian kontrak perkuliahan dan lain sebagainya. Fokus perkuliahan biasanya dilakukan di minggu kedua gitu ya. Kemudian untuk learning outcomes yang kedua, itu dipecah ke dalam 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sub CPMK. Berarti dijabarkan menjadi 5 sub CPMK gitu ya. Di sini learning outcomes-nya adalah mampu memahami komponen-komponen sistem hidrolik dan pneumatik. Kemudian sub CPMK-nya ada 5, diantaranya adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang hidrolik dan pneumatik, kemudian mahasiswa mampu menjelaskan aksesoris sistem hidrolik dan pneumatik gitu ya. Mahasiswa mampu menyebutkan, memahami dan menjelaskan rangkaian sistem hidrolik dan pneumatik. Kemudian ada mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan daya hidrolik dan pneumatik, serta mahasiswa mampu memahami menjelaskan energy loss pada sistem hidrolik dan pneumatik. Nah ini tentu saja setiap sub CPMK dibagi ke beberapa pertemuan. Jadi sub CPMK 3 diselesaikan di minggu ketiga, sub CPMK 4 diselesaikan di minggu keempat, dan seterusnya. Sampai pada nanti UTS di minggu ke-8. Nah, tentu saja kita masukkan juga time frame untuk UTS dan UAS. Sehingga nanti sub CPMK kita tidak terlalu banyak gitu ya. Nanti kalau terlalu banyak tidak mampu di-cover di pertemuan gitu. Dan seterusnya. Sampai learning outcomes tadi berhasil diselesaikan. Nah, di sini di learning outcomes yang keempat itu diakhiri dengan sub CPMK 11 dan 12 gitu ya. Jadi di sub CPMK 11 dan 12 diselesaikan di minggu ke-12 dan 13. Nah, yang membedakan project based learning dengan model pembelajaran sebelumnya adalah tentu saja ada di RTM atau di rencana tugas mahasiswa. Di sini saya tulis namanya final project. Kenapa final project? Karena ditaruh di akhir pembelajaran, di akhir perkuliahan gitu ya, di minggu 14 dan 15. Tentunya Bapak Ibu bisa melakukan modifikasi gitu ya. Mungkin ada yang ingin melakukan rencana tugasnya di pertengahan atau di awal perkuliahan juga silahkan. Tetapi di sini saya berikan contoh adalah di akhir perkuliahan. Kenapa saya lebih prefer ke akhir perkuliahan? Karena jika di akhir perkuliahan biasanya mahasiswa sudah mendapatkan semua ilmu yang dibutuhkan gitu ya. Jadi lebih aman dari segi knowledge yang dimiliki oleh mahasiswa. Takutnya nanti kalau di awal-awal tugasnya juga tidak bisa terlalu spesifik gitu ya karena masih materi-materi awal. Tapi kalau ditaruh di akhir, harapannya adalah mahasiswa bisa lebih banyak yang disampaikan gitu di final project. Tentu saja dengan tidak mengganggu UAS. Jadi UAS itu berbeda ya Bapak Ibu. Jadi RTM itu adalah tugas, kalau UAS ya ada UAS juga gitu. Jadi nanti harapannya RTM ini bisa menjadi satu komponen assessment gitu di samping UAS dan UTS. Gitu. Kemudian kalau tadi kita sudah bisa menyusun sub CPMK, kemudian bagaimana menyusun indikator dan kriteria penilaiannya gitu ya. Tentu aja kita sub CPMK itu harus tercapai gitu ya. Dan tercapainya itu diketahui dari ketercapaian indikator. Jadi nanti di samping Bapak Ibu menyusun sub CPMK, Bapak Ibu diminta untuk menyusun juga indikator ketercapaiannya gitu ya. Di sini saya berikan contoh pada sub CPMK 11 dan 12, yaitu di pertemuan 12 dan 13. Di sini sub CPMK-nya adalah mahasiswa mampu menjelaskan perawatan dan perbaikan sistem hidrolik dan pneumatik. Maka indikator ketercapaiannya adalah kejelasan informasi yang disampaikan terkait perawatan dan perbaikan pada sistem hidrolik dan pneumatik gitu. Jadi mahasiswa mampu menjelaskan informasi terkait perawatan dan perbaikan pada sistem hidrolik yang sudah kita sampaikan di sub CPMK itu sendiri. Jadi nanti kita juga secara berkesinambungan setelah menyusun sub CPMK kita juga menyusun indikatornya. Kemudian penetapan bentuk penilaiannya, nah ini ada bermacam-macam. Bapak Ibu bisa menggunakan tes lisan, jadi tentu saja indikator itu bisa dibarengi dengan bentuk penilaiannya. Jadi kalau tadi penyampaian mungkin bisa menggunakan tes lisan atau kuis berarti tes tulis gitu ya dan lain sebagainya. Nah itu Bapak Ibu bisa menyesuaikan sesuai dengan indikator yang digunakan. Kemudian ada metode pembelajaran berbasis proyek. Nah ini tadi sudah disampaikan di awal ya. Jadi metodenya kalau dikerucutkan bisa 4 ya. Mungkin yang relevan di jurusan teknik mesin atau prodi D3 alat berat yaitu ada ceramah, diskusi, presentasi,
dan demonstrasi. Tentunya nanti tempatnya bisa menyesuaikan, ada di ruang kelas, ada juga di workshop mungkin, atau di dalam hal ini untuk kelas kerjasama bisa di PTOC gitu ya, pada saat mungkin OJT atau kunjungan industri. Bentuknya bisa disesuaikan oleh Bapak. Untuk asesmen itu masih mengikuti panduan yang lama, nanti mungkin bisa berkoordinasi juga dengan dosen-dosen bagaimana asesmen pembelajarannya. Tentu saja indikator-indikatornya menyesuaikan sub CPMK. Jadi nanti penyusunan UTS, UAS, kemudian pemberian tugas itu tidak jauh-jauh dari sub CPMK dan CPMK yang telah disusun. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin di sini saya akan share tentang bagaimana format RPS dan RTM nanti setelah disusun ya. Sebentar saya di sini. Ya, baik. Bapak Ibu, ini adalah contoh dari RPS atau rencana pembelajaran semester. Tentunya di Politeknik Negeri Balikpapan itu RPS sudah paperless Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kita menyusunnya melalui sistem New SPMI. Jadi nanti mungkin akan saya jelaskan di video yang terpisah gitu ya, bagaimana cara menyusun RPS di menggunakan website SPMI. Tapi pada intinya tuh sama saja ya. Kalau yang ini adalah format RPS, setelah nanti akan dicetak gitu, nanti kurang lebih seperti ini. Kalau di website nanti itu dia semua sudah menggunakan sistem gitu ya, jadi tidak ada input manual lagi. Jadi nanti mulai CPL, CPMK, sub CPMK, nanti pertemuan tiap minggunya itu sudah di-input menggunakan sistem gitu, jadi tidak di-input manual lagi, sudah by sistem. Tapi di sini saya akan coba jelaskan sedikit terkait gambaran dari RPS kita nanti setelah selesai disusun. Jadi RPS kurang lebih bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Jadi RPS itu ada mata kuliahnya, ada kodenya, ada bobot SKS-nya, ada jam, ada semesternya, dan tanggal penyusunannya. Kemudian nanti ada tanda tangan dan nama Bapak Ibu sekalian, kemudian ada persetujuan dari ketua program studi. Dalam hal ini adalah ketua jurusan Pak Ali gitu ya nanti. Ini nanti formatnya jadi ada pertemuan keberapa, subjek PMK-nya apa, indikatornya apa, kriteria bentuk penilaian seperti apa, metode pembelajaran seperti apa. Nah, di sini tadi saya lupa jelaskan adalah materi pembelajarannya atau pustakanya. Tentu saja referensinya nanti disampaikan di RPS gitu. Jadi tidak ada referensi yang tiba-tiba muncul di tengah perkuliahan. Jadi itu harus sesuai dengan rencana pembelajaran semester gitu ya. Bobot penilaian nanti bisa menyesuaikan, bisa Bapak Ibu tentukan, nanti ada panduannya tersendiri, akan saya jelaskan di video yang berbeda gitu. Nah, untuk RTM kurang lebih juga sama gitu ya. Jadi RTM itu ada bentuk tugasnya, judul tugasnya apa, subcapaian pembelajaran mata kuliahnya diambil dari subcap MK yang mana gitu ya. Kemudian ada deskripsi tugasnya, ada metode pengerjaan tugasnya, ada sampai daftar rujukannya gitu ya. Jadi mahasiswa harus mengisi ini, Bapak Ibu harus mengisi ini, nanti mahasiswa mengerjakan berdasarkan ini. Jadi tidak ada tugas yang diberikan mendadak. Apabila kita berhalang untuk hadir, kita harus mengganti pertemuannya. Jadi bukan mengganti dengan tugasnya, karena tugas sudah disampaikan melalui rencana tugas mahasiswa, jadi sudah disepakati di awal. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dari video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.